Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Liza Rufania Asafitriyah. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjalankan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih. Di sini saya dari kelas studi fikih C. Saya akan menerangkan tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, yaitu yang dikarang oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alawi Al-Habsyi. Seorang Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi ini mengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang di dalamnya yaitu menerangkan tentang masalah-masalah fikih seperti tentang toharoh, tentang wudhu, tentang haji, tentang zakat, tentang sholat, dan tentang yang lainnya. Khutbatul Mu'allif. Khutbatul Mu'allif yaitu khutbah pengarang kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamina hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian membandingi nikmat-nikmatnya Allah dan menyamai tambahan nikmatnya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan bersolawat itu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan atas sahabatnya Nabi wasallam, dan keselamatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Hadis ini yaitu hadis kewajiban menuntut ilmu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus wajib menuntut ilmu. Rasulullah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dalam hadis ini karena ilmu itu adalah luar biasa dalam kehidupan kita, agar kita mengetahui bagaimana jalan kehidupan kita itu dengan ilmu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan yang mana di dalam jalan tersebut terdapat tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan masuk ke surga. Hadis ini yaitu hadis dari faedah menuntut ilmu. Jadi mungkin kita dalam perjalanan untuk mencari ilmu dari rumah, kita sudah niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Bukan niat apapun, hanya untuk mencari ilmu dan mencari ridha Allah dan ridha kedua orang tua kita. Kita itu sama Allah dimudahkan jalan kita nanti di akhirat untuk masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, dan setelah sholawat, setelah basmalah, fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban. Maka adapun masalah-masalah ringkasan sebagian ini kitab Hujjah al-Islami al-Ghazali biasanya, man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengetahuinya dan mengamalkannya, narjulahu minallahi an takun ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Kami harap dari Allah dia termasuk dari orang yang ahli ilmu zahir wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Fasal yang saya jelaskan itu ada banyak, seperti arkanul Islam, tentang iman, tentang fi furudil wudu, yaitu fardu-fardunya wudu, tentang syarat-syarat sholat Jum'ah dan jamaah, mana itu sholat yang sunnah, dan bagaimana itu puasa, dan bagaimana itu zakat. Fasal yang pertama yaitu menerangkan tentang arkanul Islam. Arkanul Islami yaitu rukun-rukun Islam.
Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim, syarat-syarat salah satunya dalam syarat-syarat untuk masuk agama Islam itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar iman kita itu sempurna. Bahwasanya Allah itu adalah Esa, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu adalah yang Maha Esa, yaitu yang Maha Satu, dan Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Kita sebagai seorang muslim tidak sempurna Islam kita jika kita tidak menjalankan salah satu ibadah Allah, yaitu ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, yaitu sholat. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Seperti gambaran rumah. Rumah itu kan ada tiangnya. Jika rumah tidak ada tiang atau penopang, penyangga, itu rumah itu akan roboh. Lah, ini termasuk salah satu gambaran dari agama kita, agama Islam. Rumah sebagai agama, sholat sebagai tiangnya. Jika sholat tidak ditegakkan, bahwasanya Islam kita itu akan runtuh, akan roboh, akan lemah dan hancur. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Nanti di bab akhir saya akan menjelaskan tentang perincian masalah bab zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini wajib bagi setiap orang muslim pada bulan Ramadan yang dilakukan selama 30 hari tanpa ada halangan apapun. Atau jika ada udzur syar'i seperti seorang perempuan itu kan biasanya rutin datang bulan, maka dia dirukhsah atau diberi keringanan untuk tidak menjalankan puasa Ramadan, tetapi dia harus membayar puasanya di selain bulan Ramadan, di selain bulan-bulan atau hari-hari yang haram untuk puasa. Bagi seorang laki-laki itu tidak ada udzur syar'i kecuali mungkin sakit atau sudah tua. Kita sebagai seorang pemuda yang masih sehat walafiat, semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, itu ya harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu salah satu rukun Islam, yaitu shaumur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi jika tidak ada udzur yang syar'i, kita tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Selanjutnya yaitu wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiqi, dan haji ke Baitullah bersama haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu menjalankan haji ke Baitullah, jalannya bersama ikhlas dan membenarkan. Jadi seorang muslim itu wajib hukumnya untuk haji ke Baitullah. Tetapi man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu menjalankan perjalanannya. Maksudnya dari mampu dalam perjalanan haji itu ada 2. Yang pertama, mampu dari segi harta. Contohnya, ada seorang ayah, ibu, dan anak. Seorang ayah ini pergi haji, tetapi ketika dia berangkat haji, keluarganya itu ditelantarkan, tidak diberi nafkah untuk menghidupinya selama dia pergi haji ke Mekah. Jadi dia tidak termasuk orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi jika dia menunaikan ibadah haji, dia harus wajib memenuhi kebutuhan anak dan istrinya selama dia menunaikan ibadah haji sampai pulang. Yang kedua yaitu mampu dalam kendaraan. Mampu dalam kendaraan, mungkin jika melampaui ke Mekah jarak 2 marhalah, yaitu 84 km, itu harus ada kendaraan. Jika kurang dari 2 marhalah, boleh berjalan. Jadi kita dalam menjalankan ibadah haji itu harus mampu dari segi harta dan segi kendaraan, kita harus penuhi. Selanjutnya ma'al ikhlasi wat tasdiqi, kita harus ikhlas dan membenarkan dalam haji, bahwasanya haji itu benar-benar ya rukun Islam, dan kita harus ikhlas, tidak ada rasa selain untuk beribadah kepada Allah atau mengunjungi berziarah kepada makam Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan tabi'ut tabi'in. Kita tidak boleh riya atau sombong. Saya menaik haji untuk agar saya itu dipercaya saya ini orang yang mampu, sehingga saya itu menunaikan ibadah haji. Begitu tidak boleh. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun. Dan barang siapa yang tidak ikhlas, orang yang tidak ikhlas, maka dia termasuk orang yang munafik. Apa sih orang yang munafik itu? Orang munafik itu ciri-cirinya ada 3, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika dia
diberi amanah tidak dapat dipercaya, dan jika berjanji dia dikhianati dan dia mengkhianati gitu. Selanjutnya yaitu dan waman lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun, dan barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya maka itu adalah orang yang kafir. Orang yang kafir ini adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk tersebut terhalang darinya. Kafir itu lawanan dari iman. Jadi kita harus percaya bahwasanya haji itu termasuk dari salah satu rukun Islam. Bab selanjutnya yaitu menerangkan tentang qawaidul aqaid, kaidah-kaidah keimanan. Wa aslul iman, dan adapun dasar pokoknya iman, antang tangida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithlahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Adapun pokok-pokok dasarnya iman itu kita harus hendaknya percaya kepada Allah, bahwasanya itu adalah Allah itu adalah maujudun wa annahu ta'ala wahidun, Allah itu adalah satu, tidak ada sekutu baginya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wala mitlahu, dan tidak ada semisal bagi Allah, wala syibhalahu, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 81, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun, karena Allah adalah yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Allah itu satu, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu adalah satu. Khalaqas samawati wal ardi, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa khalaqal mauta wal hayata, dan yang menciptakan kehidupan dan kematian, wa ta'ata wal ma'siyata, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, wasihhata wassaqaba, dan menciptakan kesehatan dan sakit, wa jami'al kauni wa ma fihi, dan semua yang ada di langit dan bumi itu Allah semuanya yang menciptakan. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dan menciptakan makhluk dan pekerjaannya makhluk, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan menentukan rezeki mereka dan ajal-ajal mereka, la tazidu wa la tanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai seorang manusia, itu tidak boleh ragu, oh dia lebih kaya dari aku, kenapa saya miskin? Tidak boleh, karena semuanya qadarullah, yaitu sudah ditetapkan oleh Allah. Baik itu mungkin jodoh, rezeki, kematian, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dan ketentuan Allah itu tidak bertambah dan tidak berkurang, pas dengan kadar ketentuan Allah. Wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidak terjadi kejadian itu kecuali dengan ketentuan Allah dan takdirnya Allah dan kehendaknya Allah. Jika Allah berkehendak kun fayakun, maka itu akan terjadi. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala hayyun, hidup, alimun, maha mengetahui, muridun, maha berkehendak, qadirun, maha berkuasa, mutakallimun, maha berfirman, sami'un, maha mendengar, dan basirun, maha melihat. Bahwasanya Allah itu adalah maha hidup, maha mengetahui. Jika melakukan sesuatu apapun itu, Allah itu mengetahui. Mungkin kita berbuat dosa atau berdosa sekecil apapun, atau berbuat baik sekecil apapun, itu Allah tahu. Semuanya ada catatan, ada hisab dan mizannya nanti di akhirat. Seperti Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrah iradah ilmu hayyan sami'an basiran kekalliman. Itu semuanya itu termasuk dari maksudnya sifat-sifat Allah, seperti hayyun itu maha hidup, alimun maha mengetahui, muridun maha berkehendak, qadirun maha berkuasa, mutakallimun maha berfirman, sami'un maha mendengar, dan basirun maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah itu mengetahui khianatnya mata dan yang tersembunyi dalam hati. Wa ya'lamus sirra, dan mengetahui rahasia, wa akhfa, dan lebih dari rahasia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahharu, dan adapun Allah Maha Esa, Maha berkuasa.
Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya Allah itu mengetahui segala, sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun keburukan kita, sekecil apapun dosa yang kita berbuat, itu Allah mengetahui. Rasa kita aja Allah mengetahui. Manusia kan makhluknya Allah tidak mengetahui. Kemarin aku punya rahasia sama dia, itu manusia tidak mengetahui. Tapi Allah sebagai Khalik, pencipta seluruh alam semesta ini, apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, Allah mengetahui segala rahasia kita. Maksud dari akhfa yaitu lebih rahasia itu mungkin Allah itu mengetahui apa yang terjadi ke depannya pada seorang tersebut. Mungkin dia akan menjadi seorang penguasa yang sukses sebagai dokter, sebagai guru. Kita kan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Beliau adalah Maha Esa dan Maha berkuasa. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ba'ata sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'al khulqi, yaitu Allah itu telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah dan utusan Allah kepada semua makhluk. Apa tujuannya Rasulullah kepada makhluk? Yaitu lihidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka, walitadhini ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan urusan dunia mereka dan akhirat mereka, wa ayyadahu bil mu'jizatil dhahirati, dan menguatkan mukjizat yang tampak nyata. Seperti Rasulullah itu, mukjizat yang paling besar yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Kan kitab Injil itu Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud, dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita itu bersyukur atau diberi warisan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Quran dan Hadith. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali mungkin petunjuk-petunjuk kehidupan kita, dikuatkan lagi dalam hadis gitu. Menguatkan mujizat-mujizat Allah, yaitu salah satunya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, yaitu sebagai mujizat yang paling besar. Wa annahu alaihi salatu wassalamu, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala, dan benar dalam semua sesuatu telah mengkabarkan itu Rasulullah, yaitu dari Allah. Minas sirati, dari sirat, wal mizani, dan mizan, wal haudi, dan telaga, wa ghairi dalika min umuril akhirati wal barzakhi, dan selain daripada hal itu dari urusan-urusan akhirat dan barzakh, wa min su'alil malakaini, dan pertanyaan malaikat, wa ada bil qabri wa na'imihi, dan adab kubur dan nikmat kubur. Rasulullah itu jika menyampaikan khobar kepada umatnya itu benar, tidak ada yang tidak benar. Kita harus mempercayai itu semua. Seperti minas syiroti, ciri-ciri syirot itu ada 3, yaitu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, dan di sebelah kanan dan kirinya terdapat cantolan-cantolan besi yang dapat menggelincirkan telapak kaki. Semoga kita termasuk dari hamba Allah yang diizinkan untuk masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti ciri-ciri telaga Kautsar, itu telaga yang ada di surga, itu sangat nikmat sekali. Semoga kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Ciri-ciri telaga Kautsar ini yaitu lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak misek, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju. Selanjutnya yaitu wa annal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahil munazzalati, dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan, hakun, itu adalah benar, wal malaikatu hakun, benar, wal jannatu hakun, dan surga itu adalah benar, wan naru hakun, dan neraka itu adalah benar, wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun. Bahwasanya sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah semua, yaitu kitab pendahulunya, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan terakhir kitab Al-Quran itu adalah benar. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, dan semua
yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Nama-nama surga itu ada 8. Yang pertama itu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Khuld, Darussalam, Darul Jalal, Darul Qoror, dan Jannatul Aden. Nama-nama neraka, neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Saqor, neraka Hutamah, neraka Ladah, dan neraka Sa'ir. Neraka Jahanam ini untuk umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Yang kedua itu neraka Jahim itu untuk orang-orang yang kafir. Yang ketiga neraka Hawiyah itu untuk orang-orang yang munafik. Yang keempat neraka Saqor itu untuk orang Yahudi. Yang kelima neraka Hutamah itu untuk orang yang zalim. Dan yang keenam neraka Ladah itu untuk orang-orang yang melebihi batas seperti Fir'aun. Yang ketujuh yaitu neraka Sa'ir itu untuk orang Nasrani. Baik, selanjutnya saya masuk pada fasl fi furudil wudu'i, dalam fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun, adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, niatnya wudu, nawaitul wudu li raf'il hadatsil, nawaitul wudu al-istibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang benar. Bahwasanya niatnya wudu itu afdalnya di dalam hati. Jika diucapkan dalam mulut tetapi tidak diucapkan dalam hati, itu wudunya tidak sah. Niat itu untuk membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua itu ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Wahadduhu, dan batasannya wajah, mimmana biti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini waddaqani tulan, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai jenggot, kedua jenggot itu panjangnya. Kalau lebarnya wa ardon, dan lebarnya minal uduni ilal uduni, yaitu dari ke telinga sampai ke telinga. Jadi kita ketika membasuh wajah untuk itu tersampaikan mimana biti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini waddaqani tulan wa ardon minal uduni ilal uduni. Yang ketiga yaitu al-thalithu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kepada siku-siku. Kita ketika wudu ya, membasuh tangan sampai ke siku-siku. Sunahnya yaitu melebihi, karena apa? Jika kita untuk berhati-hati. Oh, tadi aku kayaknya ini nggak kebasuh deh. Oh, ini kayaknya aku tadi wudu sampai sini. Itu kita berikhtiar untuk berhati-hati, yaitu melebihkan sunahnya. Karena nanti di akhirat tangan kita itu akan bercahaya dengan air wudu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat yaitu ar-rabi'u mas'u syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi, yaitu mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut dalam batas kepala. Sini. Kalau seumpama rambutnya panjang ya, di sini kan boleh. Yang penting itu dalam batasan kepala. Sebagai contoh, kita membasuh di sini atau di sini tuh boleh. Jika rambutnya panjang, dia ingin membasuh di daerah sini, itu tidak boleh, karena ini tidak termasuk dari batasnya kepala. Yang kelima itu al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ya, sudah. As-sadisu at-tadibu ala hadhil kaifiyati, yaitu tertib atas cara-cara ini. Jadi kita tidak boleh habis membasuh muka langsung ke kaki terus langsung ke telinga, itu tidak boleh. Kita harus urut dari kepala, tangan, membasuh wajah ya, terus tangan, membasuh sebagian kulit rambut, kaki. Itu tertib. Tertib ini dari hadis, yaitu ubdu'u bima bada Allah, yaitu mulailah kalian dengan sesuatu yang Allah mulai. Selanjutnya yaitu fasul uslul janabati, yaitu mandi junub. Wa in kana alaihi janabatun, dan jika ada atas orang yang junub, itu adalah mimmu jama'atin, sebab jima itu adalah orang hubungan suami istri, au khurujin maniyin binaumin aw ghairihi, atau keluar mani dengan tidur atau selain tidur. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah, yaitu maka wajib baginya membasuh seluruh anggota badannya, yaitu beserta niat mengangkat najis. Kalau ada seorang suami istri yang setelah jima itu diwajibkan untuk mandi besar. Jika tidak mandi besar, berarti dia tidak diperbolehkan untuk sholat karena dia itu najis. Kita harus seorang yang jima itu harus mandi junub dulu, atau keluar mani, atau dengan sebab tidur atau selain tidur. Mani, keluar mani seperti melihat atau hal-hal yang tidak seronok, terus kita keluar mani itu. Au khurujin maniyin au ghairihi uslul janabah. Yang keluar mani yang dimaksud di sini itu bukan mungkin melihat porno, karena dalam sebab jima
itu keluar mani dengan tidur atau selain tidur. Mungkin seperti orang yang jima gitu ya, yang sampai keluar maninya itu wajib untuk mandi janabah. Karena mandi junub ini bagi orang yang jima, yaitu berhubungan suami istri. Selanjutnya yaitu nawaqidul wudu'ah, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu yaitu yang pertama wayang udul wudu'ah, perkara-perkara yang membatalkan wudu, al khariju min ahadis sabilaini, yaitu keluar sesuatu dari dua jalan, al qubuli awid duburi, yaitu jalan depan, baik jalan depan atau jalan belakang, ala makanah, yaitu apapun yang keluar. Jadi jika kita setelah wudu yaitu keluar mungkin keputihan ya, itu kita wajib untuk wudu lagi. Kalau mani tidak wajib untuk wudu, tetapi wajib untuk mandi karena mani itu suci. Yang kedua yaitu zawalul aqli binaumin aw ghairihi ila naum makinin maq'adatahu minal ardi, yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur atau selain tidur, seperti gila atau mabuk atau ayan seperti gila, itu batal wudunya. Kecuali di sini ada pengecualian, yaitu naum makinin, orang yang tidur tidak terlalu kurus atau tidak gemuk. Seperti contoh kita itu setelah wudu tidur, tetapi tidurnya itu mungkin miring. Kalau makin tuh mungkin gini, pantatnya itu tidak ada lubang apapun, tidak ada yang rongganya, tidak ada rongga gitu loh. Jadi kita itu berikhtiar kalau duduknya itu mumakin atau tidurnya mumakin, itu berikhtiar oh ya mungkin tidak kentut itu, tidak buang angin. Kalau tidak mumakin seperti miring, itu dikhawatirkan mumakin, jadi batalnya wudu. Tidur yang membatalkan wudu itu kecuali tidurnya Rasulullah, karena Rasulullah jika tidur itu hanya matanya tapi hatinya itu tidak tidur. Selanjutnya yaitu maq'adatahu minal ardi, itu maksudnya tempat duduknya dari bumi. Wa yaqudul wudu'a masuqubuli aw duburi adamiyun minhu aw min ghairi batnil kafi wa batnil asabi' kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayitan. Menyentuh kubul atau dubur manusia dari dirinya atau dari orang lain dengan batinnya telapak tangan atau batinnya telunjuk, kabiron kana aw saghiran, maupun itu orang besar atau orang kecil, walau waladahu walau mayitan, walaupun anaknya sendiri atau mayit. Jika ada seseorang yang setelah wudu dia menyentuh kubulnya orang lain atau kubulnya sendiri gitu ya, dengan batinnya telapak tangan tuh di sini. Kalau zahir itu di sini. Batin telapak tangan atau batinnya telunjuk kita sentuh, itu batal wudunya. Tidak memandang itu orang besar atau anak kecil, itu batal wudunya. Walaupun yang disentuh itu anaknya sendiri atau seorang mayit. Karena kalau seorang mayit itu disentuh mungkin bukan suaminya, itu yang batal itu hanya orang yang menyentuh. Tetapi kalau mayit itu tidak batal, yang disentuh itu tidak batal. Yang terakhir yaitu al-diqa ubasyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sya'ran aw mayitan fala yanqudul wudu'a, yaitu menyentuh kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama-sama besar yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang, itu batal wudunya. Seperti kita menyentuh orang yang bukan mahram kita, itu kita menyentuh kulitnya itu batal tanpa penghalang. Mungkin menyentuh dengan kain itu mungkin tidak batal, karena di sini adalah bila hailin dengan tanpa penghalang. Tetapi di sini ada pengecualian, kecuali yang disentuh itu adalah dhufron, itu kukunya yang disentuh, au sya'ron atau rambutnya yang disentuh, au sinan yaitu giginya yang disentuh, itu tidak batal. Selanjutnya yaitu fasol syurutu syihhatis sholati, yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Syurutu syihhatis sholati, yaitu syarat-syaratnya sholat. Wa yustarotu li syihhatis sholati, dan disyaratkan untuk sahnya sholat ma'rifatu dukhulil waqti biyaqini au ijtihadin au ghalabati dhannin, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat itu dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan prasangka yang kuat. Fa'in shalla ma'asyaki, maka jika sholatnya itu dengan keraguan, lam tasihha sholatuhu, tidak sah itu sholatnya. Seperti kita sholat mungkin ya, kita dalam hutan, tersesat dalam hutan, kita tidak membawa api, tidak membawa jam, tidak membawa kompas. Kita itu mungkin yakin, kiblatnya itu sebelah sini. Kalau kita benar-benar yakin, ya benar-benar yakin, tidak ada keraguan, maka sholatnya itu sah.
Wa yashtaratu ma'rifatul qiblati, dan mengetahui kiblat. Wajibu satrul aurati sabisatirin tahirin mubahin, yaitu menutup aurat dengan penutup yang suci dan yang diperbolehkan. Contoh yang tidak diperbolehkan itu seperti seorang laki-laki yang sholat menggunakan pakaian yang dari sutra. Itu sholatnya sah tetapi hukumnya haram. Kita sholat itu harus wajib menutup aurat. Sebagai seorang perempuan, auratnya itu di sini, tangannya itu dari pergelangan tangan ini itu harus tutup. Kita harus mengetahui sucinya kita, tempatnya kita di sini. Wajib yaitu wajib raf'un najasati minat thawbi wal badani wal makani, yaitu mengangkat najis dari badan kita, dari baju kita, dari badan kita, dan dari tempat kita untuk sholat. Kita harus mengetahui kesuciannya. Jika contohnya ada najis yang jatuh ke mukunah kita, kita itu harus membuangnya, tetapi tidak dengan cara membawa atau dilempar. Mungkin dengan cara gini, itu tidak boleh. Cara yang baik atau cara yang diperbolehkan itu dengan cara mengibarkan seperti ini. Tidak boleh tanpa membawa itu. Kalau kita membawa, diambil seperti ini terus dibuang, itu sholat kita itu menjadi batal. Terus yaitu wajibu alal qadiri, dan wajib bagi orang yang mampu ayyusalliyal fardhu qaiman, yaitu sholat dengan cara berdiri. Kalau jika orang yang tidak mampu berdiri, mungkin bisa dengan duduk sampai mungkin berbaring terlentang dalam hati. Kalau tidak mampu, yaitu disolat gitu. Ya, biasanya ini bagi orang-orang yang sakit, yang parah. Kalau sakit biasa, flu, pusing, itu tidak diperbolehkan. Kalau masih kuat ya, atau orang tua. Yaitu fasul yang selanjutnya yaitu furudus sholati, yaitu fardu-fardunya sholat. Yang pertama itu an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Jadi ketika kita sholat itu pertama melafadzkan niat. Contohnya usolli fardhu dhuhri arba'ata raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Allah. Ketika kita takbir mengangkat tangan, raf'ul yadain, mengangkat tangan ini, kita di dalam hati disertai dengan membaca arti dari niat kita. Saya niat sholat duhur 4 rakaat sendirian karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dengan membaca artinya Allahu Akbar, yaitu Allah Maha Besar. Wa qiraatul Fatihati bil basmalati, yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah. Karena apa? Karena basmalah dalam surat Al-Fatihah itu termasuk dari ayat Al-Qur'an. Karena Al-Fatihah ini wajib hukumnya di dalam sholat. Jika surat Al-Fatihah tidak dibaca, itu tidak sah sholat kita. Kalau mungkin surat membaca surat pendek itu tidak dibaca, tidak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Bagaimana jika tidak mampu membaca Al-Fatihah? Kan Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Itu ada beberapa perincian. Itu jika tidak mampu, langkah-langkah yang pertama yaitu membaca 7 ayat Al-Quran sebanyak hurufnya Al-Fatihah. Mungkin di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 mungkin itu hurufnya itu sebanyak surat Al-Fatihah gitu. Membaca dzikir. Jika tidak mampu lagi, langkah yang kedua itu baca dzikir. Nya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dzikir tersebut dibaca sebanyak hurufnya Al-Fatihah. Mungkin hurufnya, contohnya huruf Al-Fatihah itu ada 40 mungkin ya. Terus membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu harus dibaca sebanyak hurufnya Al-Fatihah, mungkin 2 kali atau 3 kali sampai seperti hurufnya Al-Fatihah, sebanyak hurufnya Al-Fatihah. Jika tidak mampu lagi membaca dzikir ini, maka diam saja selama membaca surat Al-Fatihah. Mungkin membaca Al-Fatihah itu 1 menit ya, atau berapa detik gitu. Jadi dia hanya diam saja. Ini bagi orang-orang yang tidak benar-benar tidak mampu membaca Al-Fatihah. Tapi di zaman sekarang mustahil jika orang itu tidak membaca Al-Fatihah atau dirinya sendiri yang tidak mau belajar gitu. Selanjutnya wa tasydidil arba'a asyrata, bahwasanya tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Wa ikhrajud dhadi minadh dha'i, dan mengeluarkan huruf dha dan huruf dha. Wa laisa fil Fatihati dha'un, tidak ada di dalam surat Al-Fatihah itu huruf dha. Tsumma ruku'u wajib, kemudian ruku itu wajib. Ayyan hayya bihaitu tanalur rahatahu rukbatayhi, yaitu menunduk sekiranya sampai kedua telapak tangan kepada lutut. Jadi tangan kita itu memegang lutut gitu. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, yaitu ruku wajib sehingga diam itu anggota badannya. Karena tumaknina itu wajib ya dalam sholat. Hukumnya itu wajib tumaknina. Dan dalam ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud,
itu wajib untuk tumanina. Tumanina itu seukuran subhanallah, lafaz subhanallah. Kemudian itu tumal i'tidalu. I'tidal ini wa tumainu fihi wujuban, juga wajib tumanina di dalamnya. Seukuran subhanallah, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu lis samawati wal ardi wa min ba'd. Jangan langsung sujud. Itu maknina dulu. Seukuran subhanallah. Tsumma sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara 2 sujud. Yaitu wa tamainu wujuban fil kulli, dan wajib tumanina di dalam semuanya. Tumanina juga wajib dengan seukuran subhanallah. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalika, dan melakukan sisa-sisa rakaat yang lain seperti hal itu. Selanjutnya yaitu watasyahudul awwalu wa qu'uduhu, dan tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal, sunnatun, itu hukumnya sunnah. Watasyahudul akhiru wal julusu fihi, dan tasyahud akhir itu hukumnya fardu. Dan duduk dalam tasyahud akhir itu atau duduk dalam tasyahud awal itu hukumnya sunnah, dan duduk dalam tasyahud akhir itu hukumnya fardu. Jadi yang wajib itu yang terakhir, ya, tasyahud akhir. Kalau langsung berdiri yang awal itu enggak apa-apa, kan hukumnya sunnah. Yaitu selanjutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami, itu fardun, hukumnya fardu. Salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir atau sebelum salam itu hukumnya fardu wajib. Wassalamu minas sholati, dan salam ketika sholat itu hukumnya fardu. Wa aqallu salami assalamu alaikum. Cuma kalau assalamu alaikum warahmatullah, yang paling sedikit wa aqallu salami itu assalamu alaikum. Fardu, salam itu hukumnya fardu, itu salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang pertama hukumnya fardu. Tetapi salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kita boleh untuk tidak melakukan salam yang kedua. Wa qalu tasyahudil wajibi, yaitu paling sedikitnya tasyahud yang wajib itu adalah at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu termasuk dari paling sedikitnya tasyahud yang wajib. Dan paling sedikitnya sholawat, wa qallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikitnya sholawat dalam tasyahud. Sedangkan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yambaghi, dan seharusnya ayatiya bis sunani jami'iha, yaitu dia mendatangkan dengan sunah-sunahnya sholat, misalnya wa hiya katsirun jiddan, dan adapun sunah-sunahnya sholat itu banyak sekali. Wa yambaghi, dan seharusnya al-i'tina'u bil ikhlasi, dan memperhatikan dengan ikhlas. Wa huwa al-'amalu lillahi wahdahu, dan adapun ikhlas itu pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan untuk Allah Ta'ala saja. Ikhlas, tidak untuk manusia. Saya sholat untuk manusia karena ini tidak boleh. Hanya satu tujuan kita sholat, yaitu hanya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yambaghi, dan seharusnya al-huduru, yaitu hadirnya hati. Apa sih makna dari al-huduru? Yaitu wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu, yaitu mengetahui apa-apa yang kita katakan dan kita kerjakan. Dari dalam sholat itu kan banyak bacaan-bacaannya. Itu adalah bacaan sholat, itu adalah termasuk bacaan doa, ya. Kita harus mengetahui bacaan-bacaan dalam sholat, kita mengetahui makna-makna arti dari bacaan tersebut, sehingga kita sholat itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga dijelaskan wal khusyu'u wa huwa, khusyuk yang dimaksud dengan khusyuk yaitu sukunul a'dha'i, yaitu diamnya badan, wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati kita, wa tadabburul qiraati wa tafahumuha, dan merenungkan bacaan-bacaan Al-Quran dan memahami bacaannya. Fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadaril huduri, karena Allah itu menerima sholatnya seseorang dilihat dari hadirnya hati. Jadi kita sholat itu diusahakan, kita berusaha untuk lebih baik lagi dalam sholat, agar hati kita itu hadir dalam sholat, mengetahui mana-mana dari bacaannya sholat. Dan diharamkan dalam sholat dia itu ar-riya'u, riya' fis sholati wa ghairiha, dan dalam sholat itu riya' tidak boleh, karena wa huwa al-amalu li ajli nasi, karena riya' itu adalah perbuatan yang bertujuan kepada manusia, bukan karena Allah. Sholat untuk menyombongkan diri karena ada mungkin orang yang disukai di depannya, jadi kita sholat dikhusyuk-khusyukin, itu tidak boleh, riya', sombong namanya. Selanjutnya yaitu fasul mubtilatus sholati, yaitu bab yang menjelaskan tentang batalnya sholat. Wa yubtilu sholati al-awwal al-kalamu 'amdan walau biharfain, yaitu ucapan-ucapan yang disengaja atau walaupun dengan 2 huruf.
wa nasiyan in kathura, dan dalam keadaan lupa jika banyak. Di sini ada perincian ucapan yang disengaja walaupun dengan 2 atau 1 huruf. Ucapan yang disengaja 1 huruf yang memahamkan atau memanjangkan seperti fi, ro, itu batal. Ucapan yang tidak disengaja yang sekarang adalah ucapan yang tidak disengaja itu apabila mengucapkan 4 sampai 6 kata, maka batal sholatnya. Contoh, hal zaidun fid dari, apakah zaidun dalam rumah, itu kan termasuk 4 kata, itu batal sholatnya. Ada perbedaan pendapat dari Imam Ibnu Hajar, yaitu mengucapkan batalnya sholat itu mengucapkan 4 kata secara tidak sengaja. Jika menurut Imam Qulubi itu mengucapkan 6 kata secara tidak disengaja. Yang kedua yaitu al-amalul kathiru. Al-amalul kathiru adalah pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang banyak ini seperti dalam sholat, itu softnya yang depan kosong. Kita kan itu seharusnya maju, tetapi kita itu majunya itu dengan cara pelan-pelan, yaitu seukuran tumakninah, yaitu seukuran subhanallah. Jangan harus berjalan lebih dari 3 kali dengan tidak tumakninah, itu hukumnya batal. Kalau katalah tadi khotawatin, seperti 3 langkah seperti tadi. Wal aklu, makan dalam sholat itu batal. Wasyurbu, minum itu batal dalam sholat. Wankishaful aurati illam tustarhalan, dan terbukanya aurat jika tidak tertutup dengan segera. Terbukanya aurat itu harus ditutup dengan segera. Apabila ada aurat terbuka atau seperti itu contohnya kaki, itu harus ditutup dengan segera, yaitu dengan seukuran tumakninah, yaitu baca subhanallah. Namun yang terbuka itu rambut, itu maupun disengaja atau tidak disengaja, itu batal sholatnya walaupun kita menutup dengan segera. Yang selanjutnya yaitu wawuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, yaitu jatuhnya najis jika tidak dilempar dengan segera dengan tanpa membawa. Jadi yang seperti saya jelaskan di awal, kalau jika kita sholat kita kejatuhan najis, itu cara membuangnya itu tidak dengan cara memegang najisnya lalu dilempar, itu tidak, itu sholat kita tidak sah. Cara yang benar yaitu dengan mengibarkan mukena kita itu. Wa yubtiluha sabaqul imami bi ruknaini fi'liyaini, yaitu mendahului 2 rukun imam dengan dua rukun fi'il. Kita mendahului imam yaitu dengan 2 rukun fi'il. Contohnya 2 rukun fi'il itu imamnya masih mau ruku, tetapi makmumnya itu sudah mau sujud, itu sudah mendahului 2 rukun fi'il. Di sini ada udurnya. Yang pertama yaitu karena dia lupa, mungkin dia lupa itu dia sholat dalam keadaan berjamaah. Yang kedua itu mungkin yaitu tidak tahu mengetahui hukum. Tetapi zaman sekarang itu mustahil ya jika orang itu tidak tahu, karena sekarang itu teknologi sudah canggih. Kita bisa mengetahui atau hukum-hukum tentang sholat itu bisa dari kajian-kajian. Tapi kita harus berhati-hati ya kalau mengambil hukum dalam sosial media itu. Karena kita di sini itu hidup dalam banyaknya ulama, banyaknya para habaib, banyak orang-orang yang berilmu. Ini diperuntukkan bagi orang yang tidak tahu, dia itu hidup di tempat yang tidak ada sama sekali atau ulama atau habaib atau orang-orang yang lebih tahu. Tetapi kalau dia megang HP itu ya tidak boleh, karena dia bisa mencari hukum-hukum itu dalam HP. Kalau di sosial media saya ingatkan harus berhati-hati jika mengambil hukum. Yang kedua yaitu waqad takhallufu bihima bighairi udrin, yaitu seperti itu juga terlambat dengan 2 rukun fi'il dengan tanpa udur. Ini kebalikan dari yang awal. Yang tadi itu adalah mendahului 2 rukun fi'il. Yang ini terlambat. Jadi imamnya itu mau sujud tetapi makmumnya masih mau ruku. Ini ada udurnya bagi orang yang sudah tua. Selanjutnya yaitu wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha, dan tidak sah sholat itu di belakang orang-orang kafir atau orang perempuan dan banci. Maksudnya gini, ada beberapa gambaran sholat yang sah dan tidak sah. 5 gambaran bagi orang yang sah. Pertama itu rojulin bi rojulin, orang laki-laki bermakmum kepada orang laki-laki. Yang kedua imro'atin bi rojulin, seseorang perempuan yang bermakmum kepada laki-laki. Yang ketiga khuntha bi rojulin, yaitu seorang banci yang bermakmum kepada seorang imam laki-laki. Yang keempat imro'atin bi khuntha, yaitu seorang perempuan yang bermakmum kepada seorang banci. Yang kelima itu imro'atin bi imro'atin, yaitu seorang perempuan yang bermakmum kepada seorang perempuan. Ini adalah 5 gambaran yang sah dalam sholat. Tetapi sebaliknya, jika gambaran yang tidak sah dalam sholat itu ada 4. Yang pertama yaitu rojulin bi imro'atin, yaitu seorang laki-laki yang tidak
yang bermakmum kepada seorang perempuan. Karena derajatnya laki-laki dengan perempuan ini kan tinggian laki-laki. Jadi seorang laki-laki ini tidak boleh bermakmum kepada seorang perempuan. Yang kedua yaitu rajulun bi khuntha, seorang laki-laki bermakmum kepada banci. Yang ketiga khuntha bi imra'atin, yaitu seorang banci yang bermakmum kepada seorang perempuan. Yang keempat yaitu khuntha bi khuntha, yaitu seorang banci yang bermakmum kepada banci. Ini adalah 4 gambaran yang tidak sah dalam sholat. Selanjutnya yaitu faslun sholatul jumu'ati wal jama'ati, yaitu bab sholat yang menerangkan tentang sholat Jumu'ah, sholat Jum'ah dan sholat jamaah. Wal jumu'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila 'udrin syar'iyyin kal maradi wal matari. Yaitu sholat Jum'ah itu hukumnya fardu 'ain 'ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim yang laki-laki, yaitu bukan musafir dengan tanpa udzur yang syar'i seperti sakit atau hujan. Jadi seorang laki-laki itu wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Bagaimana bagi seorang perempuan? Apakah boleh diperbolehkan untuk sholat Jumat? Ya, jawabannya adalah boleh. Tetapi jika dia sudah melaksanakan sholat Jumat, maka gugur kewajibannya untuk sholat fardu. Jika sholat Jumat ini udurnya boleh tidak melaksanakan jika ada udur syar'i, seperti dia sholat tidak mampu sama sekali untuk sholat Jumat, boleh. Dan mamatori hujan, karena jika ada hujan deras kita tidak mampu untuk pergi ke masjid, itu diperbolehkan udurnya, yaitu udur syar'i, tidak diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan harus 40 orang, ada khutbah. Kalau di rumah apakah mencukupi gitu. Kalau wa min syurutil jumu'ati al khutbataini, dan dari syarat-syarat sholat Jumat yaitu 2 khutbah. Seorang khatib Jumat itu melakukan khutbah itu dengan berdiri kan. Jika dia tidak mampu dengan berdiri, yaitu dengan duduk. Kalau dia tidak mampu dengan duduk, yaitu dengan berbaring. Dan berbaring ini lebih utama untuk mencari pengganti. Warkanuhuma, yaitu rukun-rukunnya 2 khutbah, itu hamdulillahi ta'ala, memuji Allah ta'ala, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bittaqwa, dan wasiat dengan takwa, wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, yaitu membaca ayat Al-Qur'an yang memahamkan dari salah satu 2 khutbah. Wa du'a ulil mu'minina fil akhirati, dan doa untuk orang-orang yang mukmin dalam khutbah yang terakhir. Dari dalam 2 khutbah ini ada beberapa dari rukun-rukunnya 2 khutbah yang telah saya sebutkan tadi. Wa yajibu ayyakhutuba qa'iman mutatahhiran mastural aurati. Jadi seorang khatib itu harus, yaitu orang wajib dalam keadaan berdiri, suci, dan menutup aurat. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika tidak mampu berdiri yaitu duduk, kalau tidak mampu duduk yaitu tidur miring. Tapi kalau tidur miring ini itu diutamakan untuk mencari pengganti. Wajibu al-julusa bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal muwalatu, yaitu duduk di antara 2 sujud seukuran tuma'ninah salat, yaitu seukuran subhanallah. Jadi kan di antara sela-sela khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu ada khutbah itu seorang khatib itu duduk. Di dalam duduknya ini yaitu seukuran tuma'ninah salat, yaitu membaca subhanallah, dan lebih baik membaca surat Al-Ikhlas, dengan disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Yang kedua selanjutnya yaitu wasolatul jamaati wasolatul janazati, itu fardu kifayah. Yaitu fardu yang jika sudah dilaksanakan maka kita gugur kewajibannya untuk melakukan itu. Tetapi sayang ya jika kita tidak melaksanakan sholat jamaah, karena pahalanya besar sekali, yaitu 27 derajat. Yang selanjutnya itu as-sholawatul masnunah, yaitu sholat-sholat yang sunnah, wal aidani, sholat kedua Idul Fitri, Idul Adha, yaitu wal kusufani, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, wal wisru, dan sholat witir. Sunanun muakkadatun, sunnah-sunnah yang dianjurkan, wa kadza rawatibus sholati, seperti itu juga sholat sunnah rawatib. Jadi sholat Idul Fitri, sholat kusuf itu sunnah ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Wadduha wat tarawihu, dan sholat duha dan sholat tarawih. Sunanul laha fadlun wa thawabun azimun, sunnah-sunnah yang memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Jadi kita walaupun ini hukumnya sunnah, kita afdol ya melaksanakan sholat sunnah ini. Selanjutnya yaitu as-saumu. Selanjutnya yaitu as-saumu. Wa amma as-saumu, dan adapun puasa, yaitu wa huwa tsalitsu min arkanil islami, yaitu termasuk yang ketiga dari rukun Islam. Fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin, yaitu maka puasa itu mencegah yang dikehendaki atas
cara yang dikhususkan. Jadi puasa itu kita menahan segala sesuatu yang dilarang dalam syarat-syarat sahnya puasa, yaitu seperti mungkin makan, minum itu batal. Wa minhu an-niyatu likulli yaumin, dan dari puasa dan dari rukun-rukunnya puasa yaitu an-niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal laili, dan menginapkan niat itu dari semalamnya. Membahas tentang niat itu di dalam puasa. Jika puasa Ramadan biasanya kita kan di malam pertama bulan puasa Ramadan itu kita membaca niat untuk 30 hari. Tujuannya apa? Untuk berhati-hati bila kita di tengah-tengah puasa Ramadan itu lupa tidak membaca niat, dan itu sah. Tetapi jika kita kan mengikuti Imam Syafi'i itu tetap dan wajib membaca niat setiap hari di bulan puasa Ramadan. Tetapi menurut Imam Malik itu disunahkan niat puasa selama 30 hari atau selama bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan. Ya seperti tadi itu, yang awalnya malam itu setelah sholat tarawih kita itu membaca doa niat puasa itu selama 30 hari. Maka jika puasa, kan niatnya puasa wajib itu akhirnya itu sebelum subuh. Tetap jika kita puasa wajib niatnya itu mungkin setelah subuh, itu tidak sah. Puasa wajib itu seperti puasa kafaroh, puasa nadar, puasa qadha, puasa Ramadan, ini salah satunya puasa wajib. Maka bagaimana jika dengan puasa sunnah? Puasa sunnah ini batasnya yaitu sampai sebelum zawal atau sebelum duhur. Jadi kita ini sholat sunnah, mungkin sholat sunnah Senin Kamis ya, kita di jam 9 ini ingat, oh iya aku tadi belum niat nih, dan itu kita langsung boleh untuk mengucapkan niat puasa, karena jam 9 itu kan belum masuk waktu zawal atau sebelum masuk waktu duhur. Tetapi dengan syarat kita ini belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu wal imsaku 'anil mufattirati, yaitu mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti minat ta'ami wasyarabi, seperti makan dan minum, wal jima'i, yaitu jima, wal istimna'i bimubasyaratin, yaitu mengeluarkan mani dengan cara yang bersenang-senang, dan wal istiqoi bil ikhtiyari, yaitu dengan dan muntah dengan yang disengaja. Kita batal sholatnya jika makan dengan disengaja, minum dengan disengaja, dan jima itu yaitu hubungan seorang suami istri. Jika seorang yang jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia dikenai kafarah. Kafarahnya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus-putus. Jika dia terputus mungkin dapat 36 hari. Kan 2 bulan itu 60 hari ya. Kalau bulannya itu 30 hari dalam 1 bulan. Itu diulangi lagi dari hari yang pertama, dari yang awal. Tidak masuk hitungan lagi kalau terputus-putus. Jika dia tidak mampu tuh 2 bulan berturut-turut, ini dengan puasa kodoknya ya, belum puasa kodok, yaitu memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, yaitu memberi makan 60 fakir orang miskin. Yaitu yang selanjutnya mengeluarkan mani dengan cara bersenang-senang, atau di tengah-tengah puasa kita melihat hal-hal yang itu membuat kita mengeluarkan mani, yaitu dengan cara bersenang-senang, atau contohnya mohon maaf, yaitu dengan melihat film yang tidak seronok. Itu wajib puasanya. Wal istiqa'u bil ikhtiyari, dan muntah dengan disengaja, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dengan cara sengaja agar muntah itu keluar, itu maka batal puasanya. Memasukkan benda aja ke dalam mulut itu batal. Seperti contohnya kita mau menyulam bolanya kan biasanya kalau memasukkan ke dalam jarum itu kan kita mau diginikan dulu ya di mulut, itu tidak boleh. Wa min tamami shaumi, dan dari sempurnanya puasa yaitu kaful jawariha amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati dzikruha, yaitu mencegah anggota badan dari sesuatu yang membenci sesuatu itu, yaitu Allah Ta'ala dari anggota badan yang 7 yang akan disebutkan. Fafil hadithi, maka disebutkan dalam hadis khamsun yufattir nas-shaimi, yaitu 5 yang membatalkan pahalanya puasa. Al-kadibu, yaitu berbohong, wal ghibatu, dan ghibah, wan namimatu, dan adu domba, wal yaminul kadibatu, dan sumpah yang palsu, dan wanadaratu bisyahwatin, yaitu memandang sesuatu yang bersyahwat, yang mendatangkan nafsu. Itu tidak boleh. Maka kita menghindari ya, jika puasa mungkin lebih baik kita berbanyak berzikir kepada Allah. Jangan banyak-banyak untuk mungkin berbohong ya. Hibah ini biasanya itu orang-orang
tetapi kita mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik lagi lah. Kita berusaha untuk menyempurnakan puasa kita. Wan namimatu atau adu domba. Saya sendiri berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam melaksanakan suatu hal, salah satunya yaitu menjalankan ibadah puasa. Wa min tamamis shaumi, dan dari sempurnanya puasa yaitu taharil iftari ala halalin, dan bersegera berbuka atas yang halal. Wa adamul istikthari minal akli, dan tidak memperbanyak dari makan. Jadi ketika sudah masuk waktunya maghrib, kita disunahkan untuk langsung berbuka puasa. Jangan nunggu saya sholat dulu apa, sedikit aja, atau meminum atau makan, dan makannya itu jangan banyak-banyak. Mungkin dikhawatirkan ketika sholat tarawih kita tidak mampu, jadi tidak sholat tarawih, hilanglah pahalanya sholat tarawih. Itu tidak boleh ya, makan banyak-banyak. Disunahkan untuk berbuka yang manis-manis ketika sholat itu, ketika puasa. Wayang bagi, dan seharusnya al-istiqtaru, dan memperbanyak minas shaumi, dari puasa, la siyamal ayyamul fadilatu fi syar'i, yaitu apalagi itu di hari yang diutamakan dalam syariat. Wallahu a'lamu wa billahi taufiq. Dan hanya Allah yang Maha mengetahui, dan hanya Allah yang memberi kita yaitu Allah yang pemberi taufik. Kita itu seharusnya memperbanyak puasa di bulan-bulan, mungkin ya kita biasanya sholat puasa Senin Kamis, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, itu disunahkan afdol untuk puasa. Selanjutnya yaitu faslun az-zakatu, zakat. Wa amma zakatu, dan adapun zakat yaitu wahiya rabi'u arkanil islami, yaitu termasuk rukun yang keempat dari rukun Islam. Fatajibu 'alal muslimin, wajib bagi seorang muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha, dan mengetahui macam-macam harta yang wajib untuk disakatkan. Wahya an-na'amu, yaitu hewan ternak, wan naqdani, yaitu emas dan perak, wan tijaratu, yaitu harta dagangan, warikazu, yaitu barang temuan, wal ma'dinu, dan barang tambang, wal mu'asyaratu, dan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuhan-tumbuhan ini yaitu wahia, dan ada tumbuh-tumbuhan al-hububu, biji-bijian, dan wathimaru, buah-buahan. Buah-buahan di sini yang diwajibkan untuk dizakatkan itu adalah buah anggur dan buah kurma. Jadi di sini sudah dijelaskan macam-macam apa sih harta kita yang wajib kita zakatkan itu apa. Di sini dijelaskan karena zakat itu ada dua, zakat fitri dan zakat mal. Di sini kita menjelaskan zakat mal. Fala zakata fi ma siwa ni'amis saimati, maka tidak wajib zakat sesuatu selain binatang ternak yang digembalakan. Maksudnya jika binatang ternak ini makanannya dengan cara membayar, bukan dari kita sendiri dengan cara membayar, itu berarti tidak wajib untuk dizakatkan hewan ternak tersebut. Wa ishtaratu al-haulu laha, mencapai 1 tahun. Wa kadzalika ishtaratu lin-nuqudi wat tijarati, dan seperti itu juga disyaratkan untuk emas dan perak dan harta dagangan, yaitu mencapai haul, yaitu waktu 1 tahun. Wa istaratu fi hadil anwa'i, dan disyaratkan macam-macamnya ini an-nisabu aidan, mencapai nisab juga. Wa wajibun naqdaini wat tijarati, dan wajib emas dan perak dan dagangan itu rubu'ul usyri, yaitu nisab dikeluarkan nisabnya yaitu 1/40. Wajibul hububi wat timaril ladzi suqiyat bi ma'unatin, yaitu wajib dalam biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan biaya. Maka bagaimana jika diairi itu dengan biaya? Berapa yang harus kita keluarkan? Yaitu nisful usyri, nisful usyri, yaitu 1/20. Maka jika tanpa biaya, wa bi ghairi ma'unatin, dan dengan tanpa biaya itu adalah al-usyru, yaitu 1/10. Di sini zakat fitri, yaitu zakatul fitri. Zakat fitri itu wajib bagi setiap orang muslim, yaitu fadalat angkutihi wa quti ma yaqutu yaumal aidi wa lailatuhu, yaitu lebih dari makanan pokoknya dan makanan orang yang wajib dia nafkahi pada hari dan malamnya. Arba'atu amdadin mumiddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 4 mud dengan mudnya. Kalau kita watajibu
Kalau kita zakat fitri itu wajib mengeluarkan ya jika dia hidup dalam bulan puasa itu, dan orang-orang yang wajib untuk membiayai. Wa tajibu an yatu fil jami'i, dan wajib keseluruhannya. Fasul maswarifuz zakati, ya, orang-orang yang nerima zakat wala yazuzu, dan tidak boleh ayasrifa zakat wal fitrah illa urun muslimat mutasifin bisifati ahadil asnafit thamaniyati, yaitu orang yang menyerahkan zakat dan zakat fitri kecuali kepada orang yang merdeka, seorang muslim yang disifati dengan salah satu sifat, yaitu dari 8 golongan. 8 golongan ini yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, al-gharim fisabilillah, dan ibnu sabil. Wal miskini wa kaini ghairu hasyimiyyin wala mutlibiyyin wala mulallahuma, dan adanya orang yang fakir dan miskin itu bukan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu cucunya Rasulullah SAW, dan bukan budak dan keduanya, wala maulan lahuma, bukan seorang budak dan keduanya. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, dan wajib menyamaratakan dari orang-orang yang ada di antara mereka. Jadi kita memberi zakat itu harus sesuai kadarnya kepada siapapun dari 8 golongan tadi, kecuali yaitu dari turunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu cucu dari Rasulullah SAW. Kita harus menyamaratakan. Itulah penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, pengarang As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zan bin Alawi Al-Habsyi. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.